Hai lur, sehat walafiatkah kalian di sana lur? Semoga aja sehat ya lur. Film kita kali ini adalah film drama, romance, dan thriller lur. Judulnya ini lur. Film yang disutradarai oleh Tom Selleck ini adalah sebuah FTV lur. Film ini didistribusikan oleh perusahaan yang berbasis di California, yaitu Titan Global Entertainment. Film yang dikenal dengan judul Vendetta Letale dalam versi Italia ini mendapat rating 4,7 dari IMDb lur. Lumayan lah ya. Film ini pertama kali ditayangkan di Kanada lur pada 9 Agustus 2019, dan kemudian film ini ditayangkan di Inggris lewat TV Premiere pada 13 Januari tahun 2020 lur. Film yang berdurasi 1 jam 27 menit ini mengambil lokasi di New York, Amerika ya lur. Tetapi film ini ditayangkan pertama kali bukan di Amerika lur. Malahan film ini ditayangkan pertama kali di negara Kanada ya lur. Langsung saja kita bekicotkan cekidotnya lur. Katakan sandi kita lur, apa lur? Bekicot. Ini film dimulai pada tahun 2002 lur. Mereka ini adalah pasangan laki bini yang mana sedang berkelahi di dalam mobil. Karena pertengkaran mereka itu, bayi mereka pun menangis yang berada di kursi belakang itu lur. Si ibu ini memiliki masalah mental, dia nggak bisa nahan emosinya. Dia mengambil kemudi dan menyebabkan kecelakaan yang akhirnya membunuh lakinya lur. Oh, you would want to protect her. I never cheated on you. Before her, right? That's right. So rather... Kenapa mereka bertengkar? Nah, itulah topik utama di film ini lur. Si ibu dan si anak pun beruntung malam itu lur. Mereka selamat, namun sayang nahas bagi lakinya, dia mati ya lur karena kecelakaan itu. 18 tahun kemudian, Skin berada di sebuah hotel mewah di tepi pantai. Tiga mbak kece-kece ini sedang asik merayakan sesuatu lur. Apa yang mereka rayakan? Perkenalkan lur, tante ini bernama Katie, diperankan oleh Gina Holden. Katie baru saja dipromosikan menjadi seorang kepala sekolah di sekolah barunya lur. Nah, teman-temannya yang bernama Megan dan Stacy ini membawa si Katie ke hotel ini lur untuk merayakan jabatan baru teman baik mereka ini ya lur. Mereka juga membicarakan tentang status baru Katie yang baru saja mengajukan perceraian dengan suaminya ke pengadilan lur. Dan dia saat ini adalah proses untuk menjadi jande ya lur. Dan bisa kita tarik kesimpulan si Katie ini adalah on the way to jande kembang ya lur. Oke lur. Nah, tiba-tiba saja AC bermasalah di kamar mereka lur. Megan menelpon resepsionis hotel untuk membetulkan AC-nya, dan dipanggillah si tukang AC itu lur. Ini dia babang tampan si tukang AC-nya, namanya Ian, diperankan oleh Mitchell Hook. Inilah si bayi yang selamat dengan ibunya di kecelakaan tadi awal film lur. Nah, sekarang usianya sudah 18 tahun ya lur. Ternyata bayi itu bernama Ian lur. Dia pun masuk ke kamar mereka untuk memperbaiki AC itu ya lur. Ian yang masih muda ini tentu melihat mereka bak seperti tantenya ya lur. Dan Ian pun berkenalan dengan Katie di situ lur. Karena dipanas-panasi oleh teman-temannya, ia pun terpaksa berkenalan ya lur. Usai memperbaiki AC itu, Ian pun pergi. Think of a couple things. No, we're good. Oh, and men that age are always trying to prove how good they are in bed. We should leave him a fat tip. Megan. Dan teman-teman Katie, si Stacy dan Megan telah tertidur lelap lur. Dan Katie memilih untuk mandi di kolam renang. Dan tiba-tiba saja si Ian menghampiri si Katie lur, yang tengah melamun di tepi kolam. Katie pun sempat terkejut melihatnya ya lur. Ian melompat ke kolam dan menyelam dalam waktu yang lama lur. Katie yang seorang penjaga pantai waktu masa kuliahnya pun turun tangan ke kolam, ingin menarik si Ian ke atas lagi lur. Namun Ian muncul ke permukaan. Katie diprank ternyata lur. Di sini Ian mengatakan dia terbiasa menenangkan dirinya dengan menyelam seperti itu. Nah, di sini Ian memuji Katie setinggi langit lur. It's the least I can do for a woman who tried to save my life. I have to admit, that's pretty sexy the way you jumped in. Look, we can just hang out. Maybe grab a drink from the mini bar. Okay. Dia sangat mengagumi kecantikan Katie. Walau dia tahu Katie lebih tua darinya, dia merasa Katie adalah idamannya. Katie benar-benar melayang dipuji begitu, apalagi hatinya sedang kacau karena perceraiannya ya lur. Mereka pergi ke kamarnya Katie malam itu untuk melanjutkan obrolan sambil minum lur. Ini adalah ide si Ian. Ian memulai semuanya di luar ya lur. Dia kembali memuji si Katie dan perlahan dia mengambil gelas yang dipegang Katie. Dan dengan mudahnya Ian akhirnya berhasil mengajak Katie gelut. Dan Katie benar-benar gak bisa nahan kemauan Ian ya lur. Mereka pun akhirnya
akhirnya bergelut bebas malam itu lur, dipenuhi keringat jagung. Dan Katie melakukan ini semua karena memang dia butuh itu ya lur. Dia benar-benar menikmatinya malam itu bersama Ian lur. Nah paginya saat bangun, Katie tak melihat lagi Ian di sampingnya. Dan hari itu adalah jadwal dia check out dari hotel, dan Katie pun pulang ke rumahnya lur. Kembali ke rumah usai dari liburan, Katie pun menempati rumah barunya di tempat kerjanya yang baru pula lur. Sebagai kepala sekolah itu ya lur, dia pun tinggal bersama putrinya yang bernama Brie. Ini dia putrinya lur, si Brie yang diperankan oleh Jessica Belkin. Ternyata Brie ini punya penyakit gangguan bicara, dia gagu ya lur. Dan bicaranya sedikit nggak jelas lafalnya lur. We just need a little time apart, okay? I hate saying goodbye to Dad. How was your trip? Good? Yeah. Just Sementara itu, Ian juga pulang dari hotel. Dia kembali ke rumahnya yang ternyata satu kecamatan beda desa sama rumahnya si Katie lur. Dan di rumah itu dia tinggal di sebuah trailer bersama ibunya dan pacar ibunya yang seorang preman pasar lur. Dia bandar narkoba lur. Ian memiliki rencana untuk mengeluarkan ibunya dari sana, namun dia belum berani ya lur. Ian memiliki rencana untuk mengeluarkan ibunya dari sana, namun dia belum berani ya lur. Pacar ibunya itu bisa ngamuk dan menghabisi mereka ya lur. Makanya Ian belum bisa mengeluarkan ibunya dari trailer milik pacar ibunya itu lur. Esok pagi, Katie berangkat ke sekolah bersama dengan putrinya. Nah di sekolah Katie pun menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya, dan Brie berusaha tampil sebaik mungkin supaya dia tidak diganggu karena gagap ya lur, seperti di sekolahnya yang dulu lur. Kelas dimulai dan ternyata Ian juga sekolah di sini. It's already the first day. Sorry, sir. New school, I'm trying to find my way around. Yeah, I think so. Ian juga baru pindah karena dia punya kasus di sekolah sebelumnya ya lur. Nah para gadis di kelas terlihat menyukai sosok Ian yang ganteng ini lur. Apalagi dia terlihat cool banget lur. Ketika istirahat, rombongan siswi-siswi yang kece-kece lur menjadi idaman para pria di sekolah ini mendekati Brie lur. Mereka ingin sekali berteman dengan Brie. Ini mereka lur, namanya Leslie dan Gina. Kenapa begitu? Ya pastinya lur, karena dia adalah putri kepala sekolah. Lagian mereka punya misi untuk menjaga eksistensi kelompok pemandu sorak mereka lur. Mereka ingin merekrut Brie untuk masuk tim mereka. Tentu saja Brie yang seorang anak kepala sekolah akan menjaga tim itu ya lur. Leslie dan Gina baik sekali kepada Brie. Mereka bahkan membela Brie saat dia dibully karena gagap ya lur. Kasiannya lagi pacar Leslie yang dianggap preman di sekolah ini mengolok-olok si Brie juga lur. Nah di sini akhirnya sang pahlawan datang lur. Siapa dia? Dialah si Ian. Dia datang untuk membela si Brie dan mengancam pacar Leslie itu bahwa dirinya raja di sekolah ini sekarang. Dan Brie pun sangat senang melihat jiwa kepahlawanan si Ian ya lur. Dia punya penjaga yang ganteng di sekolah ini rupanya lur. Di saat Ian mengancam pacar Leslie, Brie pun dirayu oleh Leslie dan temannya agar menjauh dari Ian lur. Dan di kantin terlihat Gina cerita kepada Leslie lur bahwa dia kehilangan ting-tingnya oleh si Ian, dan ternyata dia sudah kenal Ian dari dulu lur. Mereka di sebuah pesta saat itu. Dia pikir itu akan menjadi awal hubungannya bersama Ian, ternyata tidak. Itu hanya one night stand lur. Ian tidak tertarik dengan Gina dan dia hanya mau nyicip doang ternyata. Dan melihat Ian lebih menyukai Brie yang gagap membuat si Gina sakit hati lur. Di sini nampak Brie sedang berterima kasih ke Ian, dan Ian pun berhasil merebut hati si Brie ya lur. Dan di sini ceritanya Ian nggak tahu kalau Brie ini anak Katie yang bobok dengannya di hotel itu ya lur. Us new kids have to stick together. It sucks. A lot of them made my life, but I guess she's okay most of the time. They're complicated. Gina dan Leslie saat itu mendatangi meja Ian, dan Brie hanya untuk mencoba mendekati doang agar bisa menjalankan misi mereka ya lur, memisahkan si Ian dan Brie lur. Apalagi Ian yang sudah membuat permusuhan dengan pacar Leslie lur, itu membuat rencana Leslie semakin menjadi-jadi ya lur. Hari-hari pun berlalu, Ian semakin dekat dengan Brie lur, dan si Gina bersama Leslie mencoba untuk terus melancarkan misi mereka agar bisa memisahkan mereka dengan menghasut si Brie ya lur. Tapi susah, si Brie nempel terus sama si Ian lur. Hari itu saat masuk ke kelas si Brie, betapa terkejutnya si Katie lur, dimana si Katie hari itu melihat Ian di sekolah dan dia menyadari bahwa ternyata dia telah bergelut dengan salah satu muridnya. Ternyata Ian masuk bersama dengan Brie anaknya ya lur. Ian pun tersenyum ke Katie. Ini benar-benar membuat Katie resah lur. Brie dekat dengan Ian. Katie pun mencari tahu tentang Ian, dan di ruang kerjanya si sekretaris Katie yang suka bergosip masuk ke ruangan Katie. Dia mendapatkan masa lalu si Ian lur. Dia pun memberitahu Katie tentang cerita masa lalu Ian. Tahun ini adalah tahun kedua Ian di sekolah di kelas seniornya. Katanya dia nggak tamat-tamat dan dia adalah anak nakal. Dia memiliki tuduhan penyerangan dan menjalani masa percobaan setelah melempar kursi di kelas di sekolahnya yang lama lur. File as thick as War and Peace. Juvie, chair through a window. Mr. Parks let him transfer once he swore he'd change. The girls are still nuts about him though.
Untuk mempertegas lagi, Katie mencoba mencari tahu ke bagian TU dan dia mendapatkan data yang sama. Disitulah Katie yakin Ian bukanlah orang baik, lur. Katie pun menatap arsip riwayat si Ian seharian itu, lur, dan kemudian bergegas pergi. Sementara itu Ian yang tengah dekat dengan putrinya si Katie alias si Bree hari itu pulang bareng dengan Bree, lur. Mereka ngobrol di taman sekolah. Ketika Katie melihat keluar jendela dan melihat Bree bersama Ian, Katie mengambil tasnya dan segera keluar untuk mengajak Bree pulang bersamanya. Si sekretaris yang kepo menjadi penasaran ada apa sih dengan Katie dan Ian ini. Katie pun menemui Bree dan Ian di halaman sekolah. Dia meminta Bree pulang segera bersamanya. Bree terkejut, kenapa dengan mama? Seperti nggak suka dengan kedekatannya dengan Ian. Ada apa sih pikirnya? Ian pun hanya tersenyum sinis doang ya, lur. Dan di dalam mobil, Katie pun segera meminta Katie menjauhi Ian. Dia menjelaskan masa lalu Ian kepada Bree. Dia takut Bree terpengaruh, sementara Bree ini adalah siswa berprestasi, lur. Dan Bree nggak percaya kalau Ian itu orang jahat. Dia melihat si Ian itu adalah orang yang baik banget dan Ian menjaga dirinya dari siswa-siswa yang nakal. Apalagi Ian centeng di sekolah ya, lur. Dia sangat senang dengan Ian, lur. Malam itu mantan suami Katie yang bernama Ben diperankan oleh David Lippert, tentunya dia ayah si Bree, lur. Pastinya dia datang untuk mengajak Bree makan malam, dan pada kesempatan itu Katie pun langsung menyampaikan apa yang sedang mereka hadapi terhadap si Bree, dan dia meminta Ben menasihati Bree. Are you okay? I told you I'm committed to being present in Bree's life no matter what it takes. I'm fine. It's just work stuff. Sometimes, I don't know, I feel like maybe we should tell her the whole truth about why we separated. Okay. Thanks, kiddo. Bree pun akhirnya pergi makan malam dengan ayahnya ya, lur. Dan Katie pun menelpon si Megan, temannya, lur. Dia meminta Megan ke rumah untuk menceritakan sosok Ian, lur. Kan dia kenal Ian saat bersama Megan di hotel itu, lur. Dan cerita Katie bahwa Ian terlihat seperti orang baik, namun ternyata dia jahat. Megan benar-benar terkejut ketika tahu sebenarnya si Ian itu adalah orang jahat dari data riwayat yang dipegang oleh Katie ya, lur. Dia benar-benar nggak percaya dengan ucapan si Katie ya, lur. Nah, tiba-tiba saja Ian datang ke rumah hari itu. Dia menjemput Bree untuk jalan-jalan, lur. Ben pun langsung turun tangan memisahkan Ian dan Bree anaknya itu. Ben tak mengizinkan Bree keluar, dan Bree menegaskan bahwa dia sudah 18 tahun dan sudah dewasa. Kenapa dia nggak boleh bebas seperti ini? Namun Ben kekeh dengan sikapnya, lur, meminta Bree ke kamar. Akhirnya mereka nggak jadi pergi, lur. Terlihat wajah marah di raut muka Ian ya, lur. Dia seperti dendam kepada Ben, lur. Sementara itu Katie benar-benar berterima kasih dengan si Ben ya, lur. Di sini dia sadar bahwa dia butuh sosok pria dalam hidupnya ya, lur. Akhirnya Katie pun menyusun rencana bersama Megan, lur. Rencananya itu seperti ini, lur. Malam itu Katie pergi ke sekolah sendirian dan dia menuju loker si Ian. Nah, di situ dia menaruh sebuah pisau di loker Ian, lur. Tentu rencananya ini bertujuan agar Ian diproses secara hukum dan menjadi alasan dia mengeluarkannya dari sekolah, lur. Besok paginya pihak keamanan sekolah melakukan pemeriksaan rutin, lur. Mereka pun menemukan pisau di loker si Ian. Tentu itu adalah kerjaannya si Katie tadi malam ya, lur. Ian yang tengah belajar di kelas yang duduk bersama si Bree dipanggil keluar, lur. Katie juga ada di situ menunggunya, dan usai diinterogasi oleh pihak keamanan, Katie membawanya ke ruangannya, lur. I know you're one step away from breaking probation. Over 18 now, so that means hard jail time. But it ends now. I've seen your record, Ian. I've read up on you. The counselor notes too. Dan Katie mengancam si Ian bahwasanya Ian bisa dituntut secara hukum karena Ian sudah berusia 18 tahun, dan Katie pun mengatakan bahwasanya ia akan segera menuntut Ian. Sekolah ini tidak akan aman dengan keberadaan Ian seperti ini, dan Ian menepis bahwa dia dijebak. Dia curiga Katie lah yang melakukan ini semua, namun Katie hanya menjawab ia akan menuntut Ian. Akhirnya Ian membalas, lur. Ian mengatakan kepadanya bahwa Katie terlihat seksi ketika dia marah. Dia pun mengaku telah mengikuti Katie di media sosialnya, kemudian mengecam cara Katie bermedsos, bagaimana dia memposting terlalu banyak kehidupan pribadinya, dan itu membuatnya tertarik kepada Katie. Kemudian dia menunjukkan video yang direkamnya diam-diam saat mereka bergelut dulu di hotel, lur, dan di situ terlihat jelas wajah Katie dan wajah Ian di dalam video itu ya, lur. Ian pun memeras Katie 50.000 US dollar, lur, sekitar 700-an juta ya, lur. Nah, jika dia tidak akan membayar, maka si Ian akan menyebarkan video ini di medsos mereka, lur. Nah, Katie pun marah mengusir Ian dan menolak untuk menuruti tuntutan si Ian, lur. Ternyata si Gina hari itu melihat Ian pulang tergesa dari sekolah, lur. Usai diusir oleh Katie ya, lur, dia pun membuntuti dan mencari tahu apa yang terjadi dengan si Ian ini. Ian pun kembali ke rumah nyokap dan pacar nyokapnya itu, lur. Ian mengambil pisau di dapur, namun pacar nyokapnya melihat itu, lur. Dia pun memarahi Ian dan mencaci Ian dengan kata-kata kotornya, lur. Dan Ian pun dengan santai menusuk pacar nyokapnya itu dari belakang. Akhirnya dia pun mati, lur. Nah,
Ian menemui nyokapnya dan mengatakan bahwa dia sudah mematikan itu cowok dan sekarang saatnya mereka pergi dari sini. Dan nyokapnya yang setengah waras itu juga udah bosan dengan cowoknya ya lur. Alhamdulillah kalau dia sudah tiada katanya lur. Nah sementara itu di luar rumah Gina pun telah sampai ke rumahnya si Ian. Dia akan membututinya tadi lur. Dia mengatakan kepada Ian dia menyukai Ian dan dia ingin membantu Ian. Mendengar itulah Ian emosi lur, persetan dengan semua kata-kata itu katanya. Dia pun menghajar kaca mobil si Gina dengan tongkat baseball. Akhirnya Gina pun ketakutan dan kabur lur. Dan Ian kembali ke rumah mengeluarkan jasad pacar nyokapnya itu dari rumah lur, serta memukulnya lagi dan memastikan dia mati ya lur dengan tongkat baseball itu lur. Nah disinilah terlihat karakter Ian yang benar-benar killer ya lur. Dia nggak bisa menahan emosinya dan dia sangat-sangat berbahaya lur. Dan Ian menemui nyokapnya. Dia mengatakan sekarang hanya ada dia dan nyokap saja di sini dan dia akan menjaga nyokap katanya lur. Nah dia akan segera mendapatkan duit banyak dan ia akan membawa nyokap pergi dari kota ini lur. Itu janji Ian ya lur. Dan dia meminta nyokapnya duduk saja di rumah dulu. Nah nyokapnya pun tersenyum mendengar kata-kata Ian, anak yang berbakti baginya itu ya lur. Esok harinya diam-diam Ian menyelinap ke sekolah dan dia merayu Bri untuk kabur lur. Dan Bri yang terpaksa mau ini lur, dia sebenarnya mulai takut dengan Ian. Itu karena doktrin si Katie ibunya ya lur. Ia beralasan dia punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada si Bri. Dan akhirnya Bri pun mau pergi bersama Ian saat itu ya lur. Dan dia pun akhirnya bolos dari sekolah lur. Ternyata Gina melihat mereka meninggalkan sekolah lur. Dan dia pun bergegas memberitahu Katie bahwa si Bri kabur dari sekolah. Dia sepertinya bolos katanya. Dan mendengar itu tentu Katie benar-benar terkejut lur. Satu sekolah pun akhirnya gempar hari itu ya lur. Nah Katie menelpon Bri dan mengejutkannya lagi Ian yang menjawabnya lur. Ian pun mengirim foto Bri yang tengah duduk dengannya lur. Dia mengatakan kepada Katie untuk tidak memanggil polisi dan menuntutnya. What do you want from me? I told you I can't come up with that kind of money. Tell me when the police find out. Ooh, I want you to go straight to the bank and take out everything you have. I want to talk to Bree. I need to know she's okay. Ian meminta Katie menyiapkan sejumlah uang yang dia minta kemarin lur, senilai 50.000 US dollar serta barang-barang berharga. Ian mengatur tempat pertemuan. Tentu saja ancaman Ian adalah akan membunuh si Bree ya lur. Dia meminta Katie menyiapkan semuanya ini dalam waktu 2 jam lur. Ian membawa Katie ke dalam mobil milik almarhum pacar nyokapnya lur yang dihajarnya itu. Dan di dalam mobil Ian memberitahu Bree bahwa ibunya adalah seorang tukang gelut dan dia sudah bergelut dengan nyokapnya Bree. Mendengar itu Bree takut dan bingung lur, ada apa ini semua? Dan Ian mulai menakutkan si Bree lur. Ian menunjukkan kepada Bree senjatanya dan mengatakan bahwa Bree adalah adik perempuannya dan dia akan terus melindungi Bree lur. Dia meminta Bree jangan takut kepadanya. Di sini mulailah terkuak semuanya lur. Apa sih yang terjadi? Ternyata Ian menyalahkan Katie atas kematian ayahnya yang kecelakaan saat dia kecil seperti adegan di awal film itu lur. Nah di sini dia memberitahu Bree bahwa nyokap Bree lah penyebab semuanya. Keluarganya hancur berantakan seperti ini. Nyokap Ian cemburu dengan kedekatan si Katie dengan mendiang ayahnya sehingga nyokapnya ribut di dalam mobil malam itu tentang sosok si Katie si pelakor ini lur. Dan itu kata Ian ya lur. Akhirnya mereka pun kecelakaan dan menyebabkan ayah Ian pun mati lur. Kenapa Ian menganggap Bree ini adiknya? Nah simak kebenarannya di sini lur. Sementara itu Katie dan Megan bertemu. Katie meminta bantuan Megan menemaninya menemui Ian. Megan setengah takut tapi demi temannya itu dia pun berani lur. Sementara itu Ian dan Bree sampai di sebuah gudang lur. Bree yang mulai merasa Ian ini psikopat akhirnya mencoba melawan. Dia menendang Ian dan Ian dengan pistol di tangan mengejar Bree hingga akhirnya Bree nggak bisa melawannya lagi dan pasrah lur. Once I knew your mom's name and a little bit of her background, I did my research. No, you're lying. No. Don't, that'll kill you. Nah Katie dan Megan sampai di gudang itu lur. Katie keluar menemui si Ian dan Megan tetap di mobil dan dia meminta Megan bersiap jika sesuatu terjadi maka telepon polisi dalam waktu 10 menit katanya. Nah Katie pun masuk ke dalam dan menyuruh Ian untuk tenang dan memintanya untuk melepaskan si Bree. Katie mengaku berselingkuh dengan ayah Ian dan dia merasakan dosa itu sampai sekarang. Dia pun mengakui bergelut dengan ayahnya Ian dan dia berbohong kepada Bree tentang siapa ayah Bree yang sebenarnya. Dan Katie juga mengakui kalau Bree adalah adiknya si Ian lur. Karena ayah Bree adalah ayahnya Ian ya lur. Dan kebenaran pun terungkap di sini lur. So keributan nyokap Ian dan bokap Ian di mobil itu karena perselingkuhan bokap Ian dengan si Katie ya lur. Sehingga kecelakaan mobil itu membuat ayah Ian meninggal dan nyokapnya sakit jiwa lur. Dia mengakui semua yang dituduhkan Ian kepadanya. Dan Bree di sini merasa dikhianati oleh ibunya ya lur. Ian yang tersulut emosi akan menembak si Bree dan Katie dengan jurus kucing kejepit pintu. Katie menerkam si Ian dengan tengah lengah lur. Dan akhirnya Katie dan Ian jatuh dari jendela lantai 2 gedung itu lur. Dan Bree pun selamat lur. Okay, chit chat's over. Time to get things moving. Then just let us go. It was a mistake.
that your father and I made. Para medis pun datang ke tempat kejadian dan Katie selamat, namun terlihat lehernya patah ya lur. Dia meminta Bri membawanya ke Mbah Mariono untuk diurut ya lur. Dan Ian pun akhirnya menemui ajalnya di situ lur. Kematian Ian ini meninggalkan ibunya yang sakit jiwa sendirian di rumahnya itu lur. Katie dan suaminya akhirnya membatalkan perpisahan mereka lur dan mulai lagi menjadi sebuah keluarga. Katie pun dinyatakan tidak bersalah atas kematian Ian karena dia murni membela putrinya dan membela dirinya ya lur. Dan di ulang tahun Bri yang ke-18 tahun, Bri memaafkan si Katie atas kebohongannya selama 17 tahun ini kepadanya ya lur. Acara itu dihadiri pula teman-teman Bri lur. Dan terlihat pula lah si Ben, suami Katie, begitu menyayangi Bri seperti anak kandungnya ya lur. Dan Katie pun mengucapkan selamat beristirahat dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini pun tamat, kata si Katie lur. Tamat ya lur. Halo lur. Gue banyak menemukan channel yang membahas film ini. Ternyata lur, gue kira cuma gue yang ngebahas alur film Sleeping with My Student ini lur. Ternyata tidak, ada banyak lur. Namun beberapa channel yang gue lihat kok nggak sesuai dengan sinopsis dan cerita lengkapnya ya lur. Bingung gue lur. Gimana lur, pendapat kalian dengan film ini? Kerenkah? Mantapkah lur? Jika pertanyaan itu dibalikin ke gue, bisa gue jawab lumayan lah lur. Ini lumayan lah sebuah FTV dari Lifetime ya lur soalnya. Dan film-film dari Lifetime seperti yang lu tahu bahasnya itu tentang cerita-cerita crime, love story ya lur. Dan dibuat dengan cerita yang sangat sederhana dan mudah banget untuk dimengerti ya lur. Nah, oleh karena kesederhanaannya pula gue jawab film ini lumayan lur. Untuk pemeran film ini semuanya adalah aktor-aktor TV lur, bukan aktor layar lebar, dan nampak jelas lur. Mulai dari cerita, editing, sinematografer serta latar film ini nampak benar-benar sederhana ya lur. So film ini bukanlah sebuah film yang layak untuk gue review sebenarnya lur. Namun dibalik itu semua tentu film dari Lifetime itu cenderung memberikan pesan moral, mengulik dari realita keseharian yang sering terjadi di dalam masyarakat pada umumnya ya lur. Makanya namanya itu Lifetime lur. Nah, film ini pun memberikan pesan kepada kita bahwasanya apapun yang terjadi pada diri kita maka jujurlah lur, walaupun itu sakit. Jika jujur itu seperti obat yang pahit namun menyembuhkan, sebaliknya berbohong itu adalah seperti udut ya lur, enak dihisap namun menghancurkan ya lur. Kesalahan besar bagi si Katie memendam kebohongan kepada Bri, putrinya, tentang sosok ayahnya lur. Mungkin Katie nggak menyangka ataupun nggak berpikir jika yang terjadi itu akan seperti ini tragisnya, karena dampak dari kebohongan itu tidaklah datang langsung ya lur, namun perlahan menyakitkan lur. Satu-satunya film layar lebar yang pernah dibintangi oleh sosok Gina Holden yang memerankan Katie itu adalah film Final Destination 3 lur. Di situ dia memerankan sosok Carrie Dreyer, dan selebihnya Gina Holden banyak bermain di TV movie ya lur. Berbeda dengan sosok Mitchell Hook lur yang memerankan Ian, dia ambil bagian di film The Conjuring, The Devil Me Do It alias The Conjuring 3 ya lur. Namun akting Mitchell Hook di Conjuring hanya beberapa menit doang lur, nggak banyak ya lur. Maka dari pengalamannya itu pula gue memilih Mitchell Hook sebagai penampil terbaik di film ini. Gue sedikit merasakan aktingnya di sini lur. Beban hidupnya benar-benar berat dan dia benar-benar menjadi seorang pendendam. Di sini nampak jelas dia bermain cantik dengan karakter lemah lembut tapi mematikan ya lur. Tom Selleck selaku sutradara ini film terlihat kurang ide ya lur. Harusnya dia bisa lebih menekan lagi intrik cerita lewat pengalaman gelut Ian dan Katie. Dia menampilkan hanya sekali doang dan itu terlihat terlalu mengada-ada. Dampaknya bisa sejauh ini ya lur. Sekali gelut dampaknya bisa sejauh ini, itu kan hal yang menurut gue hal itu nggak terlalu real ya lur. Padahal gelut di dunia barat kan itu bukanlah hal yang tabu, itu biasa ya lur. Harusnya dibanyakin gelutnya lur, biar lebih terasa ceritanya, dampaknya akan lebih besar seperti ini ya lur. Oke lur, sampai di sini dulu, saatnya gue ciao lur.